Doa pembukaan nanti Saudara Yudi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami mengaminkan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami Peprap Elohim ya Tuhan, walaupun hanya lewat Tuhan live streaming atau Tuhan video call, Tuhan kami akan bersatu hati Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebelum itu Tuhan, Engkau berkati setiap kami, biarlah Tuhan Roh Kudus menjadi bagian kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Tuhan kegiatan pada malam hari ini, kegiatan doa Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami yang ada Tuhan, berkati setiap kehidupan kami Tuhan, walaupun kami Tuhan dibatasi oleh ruang Tuhan dan waktu yang ada Tuhan. Tapi Tuhan kami bersatu hati, biarlah Tuhan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan di malam hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap serahkan Tuhan jalannya Tuhan rangkaian doa kami di malam hari ini, kami taruhkan hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ayat hafalan masing-masing ya. Jadi siapa ayat yang ada langsung baca. Kalau dia hafal lebih bagus. Kalau mau baca pakai Alkitab boleh lihat di Alkitab atau lihat di HP. Karena ada ayat yang orang boleh coba jalan. Jadi ini ayat masing-masing ya. Oh, pilih masing-masing. Ya, ayat hafalan lah. Ayat yang orang sering memberi Oke. Kita dulu ya dari kita Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lanjutnya. Elak kata. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ime. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Esi dulu ya, Siapa? Esi. Siapa? Esi. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu telah berbuat apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Lanjutnya siapa? Kita. Roma 8 ayat 18. Firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya duluan. Oke. Apa? Siapa ini? Tia. Iya, Jo. Dari 13 ayat 6. Dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudah. Kita belum. Daina. Mazmur 78 ayat 26. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan mengiring angin selatan dengan kekuatannya. Sudah.
Tuhan, jadi firman Tuhan yang sudah kita baca, saya percaya itu akan membuat kita semakin kuat. Nah, saya akan baca tadi ayat firman Tuhan yang sudah saya baca ya, yang sudah ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini sebenarnya ayat dari SMP ini kita sudah apa? Ayat ini memberkati kita secara pribadi karena waktu itu SMP menuju kepada istilahnya kedewasaan. Karena kan dari SD ke SMP itu ada banyak tantangan karena semua mencari jati diri. Nah, ayat ini memberkati kita karena waktu itu terbesit dalam pikiran kita untuk membaca satu ayat. Nah, ayat ini yang pertama kita baca waktu kita buka Alkitab. Ternyata di sini yang paling penting itu bukan sekedar torang pedoi atau torang usaha atau torang pelayanan yang torang lakukan dengan usaha kerja keras. Tapi yang paling penting di sini adalah hidup yang sebenarnya torang kasih for Tuhan. Lewat torang kehidupan ini yang kudus, suci, kehidupan secara jasmani maupun rohani itu persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di sini firman Tuhan bilang itu adalah ibadahmu yang sejati. Dia ada sangkut paut di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemurahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat 2 ini, kalau kita tidak mengikuti yang pertama, tidak ada komitmen dalam diri kita untuk mempersembahkan hidup, maka ayat 2 ini agak sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, jadi pada intinya, kita semua sebagai pemuda remaja, orang hidup untuk Tuhan aja lah, orang hidup untuk melayani Tuhan, orang hidup untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, baik dalam keadaan seperti sekarang, ibadah terbatas, waktu untuk menyembah Tuhan terbatas, melayani terbatas, tapi saya percaya di rumah orang tetap berdoa, melayani bangun mesbah dengan keluarga, bangun hubungan dengan Tuhan, mungkin baca firman Tuhan, baca sesuai arahan-arahan dari pemerintah ya, tetap tinggal di rumah, olahraga mungkin, hal-hal yang berkaitan dengan jasmani untuk kesehatan dan juga jangan lupa rohani.